Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha perindu surganya Allah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, cerdas, dan semangat. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga hari ini kita dapat menambah hafalan baru kita lagi. Nah, anak soleh dan soleha sudah siap untuk menambah hafalan barunya? Tapi sebelum kita menambah hafalan barunya, alangkah baiknya jika kita membaca doa ketika hendak belajar terlebih dahulu. Angkat kedua tangan lalu fokus untuk membacanya. Ikutin bacaan ibu guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah siap untuk belajar. Nah, insya Allah hari ini kita akan menambah hafalan baru kita, yaitu Quran Surah Al-Qalam ayat 15 sampai dengan ayat 16. Tapi sebelum kita membacanya, alangkah baiknya jika kita membaca ta'awuz terlebih dahulu. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu guru akan membacakannya sebanyak 3 kali. Anak soleh dan solehanya fokus ketika ibu guru membacanya dan sambil diikutin di dalam hatinya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ibu guru akan mengulangi sekali lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kita ulangi sekali lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, sekarang agar anak soleh dan solehanya lebih mudah ketika menghafal, maka ibu guru akan membacanya dalam 2 bagian. Disimak baik-baik ya sambil diikuti bacaannya. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna. Idza tutla alaihi ayatuna. Kita lanjut bagian kedua. Qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Qala asatirul awwalin. Sekarang kita gabungkan antara bagian 1 dan bagian 2. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hafalan kita di ayat 15. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke ayat 16. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sekali lagi. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sekali lagi. Sanasimuhu 'alal khurtum. Alhamdulillah anak soleh dan soleha kita sudah menyelesaikan hafalan kita ayat ke-16. Sekarang kita gabungkan ayat ke-15 dan ayat ke-16. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Shadaqallahul azim. Soleh dan soleha, apa ya yang Allah katakan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 15 dan ayat ke-16? Ternyata di ayat ke-15 Allah berfirman yang artinya, apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, ia berkata, itu dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, anak soleh dan soleha, kalau kemarin kita sudah menceritakan tentang seseorang yang mempunyai sifat sombong,
yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Nah, hari ini ternyata Allah juga menceritakan tentang Al-Walid ibnul Mughirah. Mengapa Allah menceritakan tentang dia? Karena Al-Walid ibnul Mughirah selain memiliki sifat sombong dan angkuh, dia juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, karena kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Al-Walid ibnul Mughirah dia percaya kalau Al-Quran itu bukan syair dan Al-Quran itu bukan mantra-mantra yang dibacakan untuk sihir. Tapi untuk mengejek dan mencela Al-Quran, Al-Walid ibnul Mughirah mencari cara lain, yaitu dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Anak soleh dan soleha tahu apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita yang dikarang. Nah, karena Al-Walid ibnul Mughirah tidak menyukai Al-Quran, maka dia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, lalu Allah berfirman lagi anak soleh di ayat yang ke-16 yang artinya kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Nah, anak soleh, ternyata Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Qalam bahwa kelak di hari yaumil kiamah Al-Walid ibnul Mughirah akan Allah beri tanda di wajahnya. Tanda seperti apa yang Allah berikan untuk Al-Walid ibnul Mughirah? Yaitu siksaan atas dia dengan cara Allah menghitamkan wajahnya, Allah memberikan buruk untuk wajahnya, Allah menghina dia di hari kiamat. Karena kenapa? Karena Al-Walid ibnul Mughirah mencela Al-Quran, dan Al-Walid ibnul Mughirah mempunyai sifat yang sombong. Karena itulah Allah memberikan hukuman kepada Al-Walid ibnul Mughirah dengan memberikan tanda hitam di dahinya, menghinakan wajahnya dan memburukkan wajahnya di yaumil kiamah nanti. Sehingga Al-Walid ibnul Mughirah pada hari kiamat nanti akan menjadikan pusat perhatian orang lain. Semua orang-orang akan melihat ke atas wajah Al-Walid karena wajah Al-Walid menjadi hitam. Karena Allah memberikan hukuman karena dia telah menghina Al-Quran. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita Allah jauhkan dari perkara-perkara yang seperti itu. Apa yang kita lakukan agar Allah menjaga kita, agar Allah melindungi kita? Maka kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan selalu membaca Al-Quran. Apalagi anak soleh dan solehanya adalah anak-anak yang selalu mencintai Al-Quran dan selalu menghafal Al-Quran. Insya Allah di hari kiamat nanti Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Syukran anak soleh dan soleha, semangat terus menghafal Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.